Singkat cerita, setelah beberapa hari setelah insiden dungeon itu terjadi, ketua divisi dari sebuah guild mulai mempertanyakan satu hal, bagaimana jawaban Sang Suho. Mereka sudah mengirim undangan kepadanya untuk bergabung ke guild tersebut. Namun, setelah beberapa hari menunggu, jawaban yang datang justru benar-benar di luar dugaan. Salah satu staf berkata bahwa Sang Suho menolak undangan itu. Bukan hanya satu undangan, ia menolak semua tawaran untuk masuk ke guild manapun. Dalam pesannya, Sang Suho menulis bahwa ia tidak tertarik bergabung dengan guild manapun. Mendengar itu, sang ketua divisi langsung terkejut. Baginya, keputusan itu sangat tidak masuk akal karena di dunia Hunter hampir mustahil seseorang bisa berkembang tanpa sebuah guild. Untuk memasuki dungeon saja, seorang Hunter membutuhkan tim, kecuali jika orang itu berada di kelas S. Akan tetapi, bahkan Hunter kelas S pun tidak semuanya mampu untuk menyelesaikan dungeon seorang diri. Mereka tetap membutuhkan dukungan. Mereka tetap membutuhkan tenaga lain. Sang ketua divisi yakin Sang Suho hanya belum memahami kenyataan dunia Hunter. Ia pun memerintahkan stafnya untuk terus memantau pesan dari Sang Suho. Karena menurutnya, cepat ataupun lambat, Sang Suho pasti akan berubah pikiran. Setelah ia sadar bahwa dungeon tidak bisa diselesaikan sendirian, ia pasti akan kembali dan mengajukan diri untuk bergabung dengan guild mereka. Namun di sisi lain, Sang Suho justru sedang kewalahan melihat ponselnya. Setelah insiden sebelumnya tersebar luas, banyak sekali guild yang mulai mengirimkan undangan kepadanya. Satu demi satu pesan masuk. Semua ingin merekrutnya. Semua ingin menarik Sang Suho ke pihak mereka. Beru yang melihat hal itu pun berkata, "Mungkin mereka semua menginginkan kekuatanmu, Tuan Muda." Namun Sang Suho hanya menatap layar ponselnya dengan ekspresi datar. Masalahnya, semua undangan ini hanya menempatkanku sebagai pembawa barang, bukan sebagai hunter utama. Dan itulah alasan sebenarnya kenapa Sang Suho menolak semuanya. Jika ia menerima undangan itu, jalannya untuk berkembang melalui sistem leveling akan melambat. Ia tidak akan bisa bertarung, ia tidak akan bisa bebas menaikkan levelnya, dan ia tidak akan bisa mencari kekuatan dengan caranya sendiri. Karena itu, Sang Suho memutuskan untuk tidak bergabung dengan guild manapun. Setelah itu, ia menoleh ke arah pedang di sampingnya. Di dalam pedang itu masih bersemayam jiwa Rakan. Sang Suho lalu berkata, "Kalau begitu, haruskah kita melanjutkan percakapan kita?" Adegan pun kembali mundur. Saat itu, Sang Suho masih berada di dalam dungeon. Di hadapan jiwa Rakan, ia menawarkan sebuah perdamaian, bukan untuk menjadi teman, bukan pula untuk saling percaya sepenuhnya, tapi untuk satu tujuan yang sama, mengalahkan Itarim. Pada awalnya, jiwa Rakan tidak mampu memberikan jawaban. Baginya, gagasan itu terdengar sangat konyol. Monarchs of Fangs bekerja sama dengan keturunan Shadow Monarch. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia sadar bahwa tawaran Sang Suho tidak sepenuhnya buruk, karena musuh mereka kini sama, yaitu Outer God Itarim. Dan jika Rakan bekerja sama dengan Sang Suho, maka mereka bisa menjadi tim yang sangat kuat. Akhirnya Rakan menerima tawaran damai itu. Namun dengan satu syarat, Sang Suho harus membawanya ke sanctuary lain milik Monarch of Fangs. Adegan pun kembali ke masa kini. Sang Suho kemudian bertanya kepada Rakan, "Lalu, bagaimana caranya pergi ke sanctuary itu?" Rakan menjawab bahwa ia bisa menemukan sanctuary of Fang dengan mudah karena apapun yang berhubungan dengan pasukan Fangs, sejauh apapun tempatnya, ia tetap bisa merasakan keberadaannya. Dan kini, sebuah gerbang menuju sanctuary telah muncul. Namun bagi manusia, fenomena seperti itu mungkin lebih dikenal dengan sebutan Dungeon Break. Mendengar itu, Sang Suho mulai memahami maksudnya. Sanctuary adalah dungeon yang sudah mengalami Dungeon Break. Tempat itu biasanya sudah kosong, terbengkalai, dan hanya menyisakan beberapa monster di dalamnya karena sebagian monster lain sudah berhasil keluar ke dunia manusia. Setelah cukup memahami penjelasan Rakan, Sang Suho mulai bersiap untuk pergi. Namun sebelum berangkat, ia mengirimkan pesan kepada pamannya, yaitu Yojinho, yang memberitahu bahwa pamannya tidak perlu khawatir jika ia menghilang selama beberapa hari. Setelah itu, Sang Suho pun pergi menuju sebuah tempat yang sangat jauh di dalam hutan. Tempat itu diarahkan langsung oleh jiwa Rakan, dan sesampainya di sana,
Sang Suho berdiri di hadapan sebuah gerbang yang memancarkan aura berbahaya. Ia menatap gerbang itu sejenak, lalu bertanya kepada Rakan, "Kau yakin ini tempatnya?" Rakan menjawab, "Ya, aku yakin disinilah tempatnya." Namun Sang Suho tidak langsung masuk. Ia mencoba mencari informasi lebih dulu tentang tempat tersebut. Dan setelah beberapa saat, ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Karena tempat itu ternyata berada di wilayah milik sebuah guild. Jika ia masuk tanpa izin, maka ia bisa dianggap sebagai penyusup. Dan penyusup ke tempat pribadi adalah tindakan ilegal. Lebih buruknya lagi, tempat itu adalah milik Guild Heina. Sebuah guild yang dipenuhi oleh orang-orang yang berbahaya. Bahkan banyak di antara mereka dikenal sebagai gangster. Beru yang mendengar hal itu langsung kesal. Menurutnya, jiwa Rakan sudah membuat Sang Suho keluar dari jalan yang benar. Beru pun meminta Sang Suho untuk fokus pada cara lain. Karena aksi kali ini belum tentu membuat kekuatan Sang Suho dapat meningkat. Menurut Beru, Sang Suho tidak perlu mendengarkan permintaan rendah dari jiwa Rakan. Namun di sisi lain, Sang Suho memiliki pengalaman buruk dengan orang-orang seperti gangster, dan justru karena itulah ia tidak berniat untuk mundur. Ia langsung meminta Beru dan Rakan bersiap. Setelah itu, Sang Suho menggunakan kekuatannya untuk mematikan beberapa CCTV di sekitar area tersebut. Beru yang melihat tindakannya langsung terkejut. "Tuan muda, bagaimana jika Heina Guild mencarimu?" Sang Suho menjawab, "Akan selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Dengan mematikan CCTV, mereka tidak akan punya bukti, bukan?" Beru terdiam sejenak lalu berkata, "Cara bertindakmu yang tanpa ragu itu benar-benar mirip dengan Tuan Besar Sung Jinwoo." Setelah itu, mereka pun mulai memasuki tempat tersebut. Namun semakin jauh mereka melangkah, Sang Suho mulai merasa ada yang aneh. Kabut tebal memenuhi seluruh area. Jarak pandang menjadi pendek. Udara terasa begitu berat. Dan suasana di sekitar mereka terasa seperti ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Sang Suho lalu bertanya, apakah setiap sanctuary memiliki kabut setebal ini? Rakan menjawab, kabut ini berasal dari makhluk luar angkasa itu, Itarim. Ia menjelaskan bahwa Itarim memecahkan dimensi yang terhubung, lalu menggunakan dungeon sebagai jalur untuk mengirim pasukannya ke dunia manusia. Dengan memanfaatkan energi dungeon, mereka bisa mempertahankan portal agar tetap terbuka. Namun ada satu hal yang lebih berbahaya. Semakin kuat sosok yang ingin mereka kirimkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke dunia manusia. Itulah sebabnya kabut ini dipertahankan. Kabut ini bukan hanya penghalang, tapi juga sebuah jebakan. Tujuannya adalah mengecoh manusia yang memiliki kekuatan lemah agar mereka tidak menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang dikirim ke dunia mereka. Sang Suho akhirnya memahami situasinya. Tempat ini bukan sekedar sanctuary biasa. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan dan kemungkinan besar monster akan segera muncul untuk melindungi dungeon mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu, beberapa monster muncul di hadapannya. Mereka bergerak di balik kabut yang sangat tebal, seolah-olah menunggu kedatangan Sang Suho. Melihat monster-monster itu, Juarakan yang berada di dalam pedang langsung berkata, "Sekarang saatnya aku menunjukkan kekuatanku." Sang Suho sedikit tertarik karena tidak biasanya Rakan menawarkan diri untuk bertarung bersama. Namun sayangnya, Sang Suho tak berniat menggunakan pedang itu. Ia sudah memikirkan caranya sendiri untuk menghadapi mereka. Rakan langsung terkejut. "Apa maksudmu?" Tanpa menggunakan senjata apapun, Sang Suho melesat maju. Ia menyerang monster-monster itu dengan tangan kosong lalu berkata, "Aku ingin membawa kemampuanku lebih jauh dari sebelumnya. Aku akan menjadikan mereka sebagai latihanku. Ini sama seperti dulu saat aku berlatih di dungeon yang dibuat ayah untukku." Dan disinilah Sang Suho mulai benar-benar mengasah gaya bertarungnya. Ia tidak hanya menyerang secara sembarangan. Ia mulai memahami kapan harus menggunakan setiap skill. Ketika musuh mulai mendekat, ia menggunakan Shadow Extraction untuk membentuk senjata andalannya, yaitu sebuah gantal bayangan. Sang Suho mulai bergerak seperti seseorang yang akhirnya menemukan bentuk bertarungnya sendiri. Sang Suho pun berkata, "Inilah gaya bertarungku." Beru yang
menyaksikan hal itu benar-benar dibuat kagum. Tuan muda mulai memahami bagaimana menggunakan semua skillnya dengan jauh lebih efektif. Namun bukan hanya Beru yang terkejut. Jiwa Rakan di dalam pedang juga merasakan sesuatu yang mengerikan. Ia berkata, jadi inilah kekuatan seseorang yang memiliki garis keturunan Shadow Monarch. Semakin banyak musuh yang datang, semakin lama pertarungan berlangsung. Dan semakin lama pertarungan berlangsung, Sang Suho justru semakin kuat. Bahkan pasukan Pengs pun bisa kalah. Setelah pertarungan berlangsung beberapa saat, Sang Suho akhirnya berhasil mengalahkan semua monster itu. Lalu ia membangkitkan mereka menjadi pasukan bayangannya. Sang Suho pun menyadari bahwa kekuatannya benar-benar meningkat. Kini, ia mampu mengalahkan 5 monster sekaligus seorang diri. Dan bukan hanya itu, ia juga bisa membangkitkan mereka semua sebagai pasukan. Namun, Beru dengan santai berkata, meski begitu, membangkitkan 5 monster masih terlihat biasa saja jika dibandingkan dengan pasukan Tuan Besar Sung Jinwoo yang jumlahnya mencapai jutaan. Mendengar ucapan Beru, Sang Suho terlihat begitu kesal. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka. Rakan lalu memberitahu bahwa di sanalah tempatnya. Sang Suho mengamati tempat itu dari posisi yang lebih tinggi. Namun ia sedikit tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Walaupun malam sudah sangat larut, masih ada beberapa orang yang berjaga di sekitar tempat tersebut. Beru berkata, mungkin mereka bekerja keras untuk mencari nafkah. Namun Sang Suho justru menyadari sesuatu yang aneh. Kenapa mereka menangani dungeon di tengah malam? Bukankah jauh lebih mudah menghadapi monster saat siang hari? Pertanyaan itu membuat suasana berubah. Karena tak lama setelah itu, sebuah mobil besar yang terlihat sangat kokoh memasuki wilayah tersebut. Sang Suho memperhatikan mobil itu. Ia penasaran siapa yang akan keluar dari dalamnya. Namun saat pintu mobil terbuka, yang keluar bukanlah hunter kuat, bukan pasukan elit, bukan pula monster, melainkan beberapa tawanan yang tak tahu apa-apa. Beberapa anggota Hyena Guild mulai menurunkan mereka dari mobil, lalu menyeleksi satu persatu, seperti sedang memilih barang. Sang Suho terdiam, tatapannya berubah. Ia lalu bertanya kepada Beru, Beru, apakah aku sedang melihat sebuah perdagangan manusia? Beru menjawab, kurang lebih seperti itu Tuan Muda. Tapi kita sedang menyusup, jadi aku harap Anda tidak gegabah dan melakukan sesuatu secara tiba-tiba. Kalau tidak, para hunter itu akan tahu bahwa kita menyelinap ke sini. Namun saat Beru selesai berkata dan menoleh ke arah Sang Suho sudah menghilang dari tempatnya. Beru langsung terkejut. Rakan berkata bahwa Sang Suho sudah pergi sejak tadi. Ternyata Sang Suho benar-benar melompat dari tempatnya dan pergi menuju ke arah para tawanan. Beru lalu teringat sesuatu. Ayah Sang Suho adalah Sung Jinwoo, seorang hunter yang dulu dikenal seperti sosok bayangan yang tak bisa dihentikan. Bahkan kakeknya adalah seorang pemadam kebakaran hebat, seseorang yang selalu bergerak lebih dulu saat melihat orang lain dalam bahaya. Dan Sang Suho yang baru berusia 20 tahun tumbuh dengan mewarisi jiwa mereka. Saat melihat ketidakadilan, tubuhnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Ia tidak memikirkan resikonya. Ia hanya melihat orang-orang lemah yang sedang diperlakukan seperti barang, dan itu sudah cukup untuk membuatnya bergerak. Di saat yang sama, salah satu hunter dari Hyena Guild yang berdiri di hadapan para tawanan tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang yang tak diundang. Ia perlahan menoleh dan matanya langsung melebar karena Sang Suho sudah berada tepat di atasnya. Dengan amarah yang tak lagi bisa ditahan, Sang Suho mendaratkan satu tendangan. Sebentar lagi Hyena Guild akan sadar bahwa mereka baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Benturan dari tendangan Sang Suho begitu kuat. Semua orang yang berada di kawasan tersebut langsung terkejut. Mereka tidak tahu dari mana orang asing ini muncul. Mereka tidak tahu siapa dia. Dan yang lebih mengejutkan, Sang Suho baru saja menjatuhkan salah satu anggota mereka hanya dengan satu serangan. Dari tempat persembunyiannya, Beru, Rakan, dan beberapa shadow lain hanya bisa menatap bingung. Karena sekali lagi, Sang Suho bergerak lebih dulu
sebelum benar-benar memikirkan akibatnya. Beru bahkan terlihat pusing melihat tindakan tuan mudanya. Namun, di sisi lain, para hunter dari Hena Guild mulai panik. Mereka segera menarik rekan mereka yang sudah tumbang, lalu bersiap menyerang Sang Suho dari berbagai arah. Salah satu dari mereka berteriak, "Siapa kau sebenarnya?" Barulah di saat itu Sang Suho menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Ia terdiam sejenak karena tubuhnya benar-benar bergerak sendiri. Sang Suho tahu bahwa masuk ke wilayah guild lain tanpa izin adalah tindakan ilegal, dan sekarang ia bukan hanya menyelinap, ia juga menyerang salah satu anggota dari guild tersebut. Situasi ini jelas menjadi jauh lebih rumit. Namun, tepat saat Sang Suho sedang kebingungan, salah satu shadow miliknya yang berbentuk Black Panther tiba-tiba melesat ke arahnya. Beru terkejut melihat gerakan itu. Akan tetapi, Shadow Panther itu tidak menyerangnya, dan malah sebaliknya, ia berubah menjadi sebuah topeng hitam yang langsung menutupi wajah Sang Suho. Topeng itu menyembunyikan identitasnya. Dan bukan hanya itu, penglihatan Sang Suho juga menjadi jauh lebih tajam. Sang Suho perlahan menatap para anggota Hina, lalu berkata, "Apa kalian pikir tindakan seperti ini benar? Anggota guild Hina melakukan perbuatan serendah ini. Apa kalian tidak malu?" Namun salah satu hunter dari guild itu langsung membalas, "Tidak, aku tidak malu. Siapa kau sebenarnya? Kau masuk ke wilayah kami, lalu menyerang salah satu dari kami. Apa kau sadar sedang berada di mana? Kau salah besar karena sudah masuk ke sarang macan. Serang dia." Dalam sekejap, para anggota Hena Guild mulai bergerak. Mereka menggunakan skill masing-masing dan menyerang Sang Suho dari berbagai arah. Namun sayangnya, tak satu pun serangan mereka yang berhasil menyentuhnya. Sang Suho membaca gerakan mereka dengan sangat tenang. Ia menyadari bahwa rata-rata anggota Hena Guild hanya memiliki peringkat D. Karena itu, ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika ia terlalu serius, serangannya bisa saja menghabisi mereka semua. Maka Sang Suho hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Ia melangkah cepat, menghindari satu serangan, lalu melepaskan satu pukulan. Dan hanya dengan pukulan itu, tubuh hunter tersebut langsung terlempar jauh. Anggota lainnya terkejut. Mereka mulai menyadari bahwa orang bertopeng di hadapan mereka bukanlah lawan biasa. Namun Sang Suho tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Ia kembali melesat ke udara, lalu menyerang anggota lainnya satu persatu. Beru yang menyaksikan dari jauh mulai merasa bangga, karena bukan hanya kekuatan Sang Suho yang berkembang. Ia tidak lagi hanya mengandalkan tenaga, ia mulai menggunakan strategi. Ia menahan kekuatannya, membaca posisi lawan, lalu menjatuhkan mereka tanpa membunuhnya. Dan akhirnya, seluruh anggota Hena Guild berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan selesai, Sang Suho memeriksa status levelnya, dan ternyata levelnya naik menjadi level 16. Setelah itu, Sang Suho mengikat para anggota Hena Guild yang sudah ia kalahkan sebelumnya. Ia lalu melepaskan tali yang mengikat para tawanan. Beru pun menghampiri Sang Suho dan memujinya. Menurutnya, penutupan pertarungan tadi benar-benar luar biasa. Beberapa tawanan yang sudah dibebaskan langsung berterima kasih kepada Sang Suho. Mereka bertanya, apakah Sang Suho berasal dari asosiasi hunter? Namun Sang Suho memilih untuk tetap menyembunyikan identitasnya. Ia hanya meminta mereka untuk menutupi kejadian ini, seolah-olah semua yang terjadi malam itu tidak pernah ada. Sang Suho berkata, "Aku akan mengurus sisanya. Kalian keluar dari sini sekarang." Mendengar itu, para tawanan terlihat sangat terharu. Mereka pun pergi bersama-sama menggunakan mobil yang sebelumnya membawa mereka ke tempat itu. Namun setelah para tawanan pergi, Sang Suho mulai merasa heran. Kenapa Hena Guild menculik orang-orang biasa dan membawa mereka ke tempat seperti ini? Apa sebenarnya tujuan mereka? Namun sebelum Sang Suho sempat memikirkan hal itu lebih jauh, jiwa Rakan yang berada di dalam pedang tiba-tiba memanggilnya. Aku mulai merasakannya. Sang Suho menoleh. Merasakan siapa? Rakan lalu menunjuk ke arah salah satu bangunan. Inilah alasanku membawamu ke sini. Mereka pun segera bergerak menuju bangunan tersebut. Saat Sang Suho membuka bagian garasi dari tempat itu, ia langsung terkejut. Di dalam sana terlihat banyak sel besi. Ada juga berbagai peralatan aneh yang tersusun di sekitar ruangan.
Tempat itu terlihat seperti fasilitas percobaan, bukan tempat untuk melakukan ride, melainkan tempat yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Tak lama setelah itu, Beru mulai merasakan aura dari salah satu sel di dalam ruangan tersebut. Mereka pun menghampiri sel itu. Dan saat melihat isinya, Sang Suho dibuat bingung. Di dalam sel tersebut, ada seekor anjing kecil yang terlihat sedang tidur. Sang Suho menatapnya dengan heran. Mereka juga menangkap seekor anjing kecil. Apa sebenarnya tujuan mereka? Namun, Rakan segera menyadari bahwa makhluk kecil itu bukanlah anjing biasa. Ia berkata, makhluk kecil itu bukan hewan biasa. Dia adalah keturunan Beast Monarch. Sang Suho langsung terkejut mendengarnya. Rakan lalu menjelaskan bahwa sebelum Beast Monarch benar-benar dikalahkan oleh Shadow Monarch di masa lalu, ia sempat menyelamatkan garis keturunannya. Ia membawa keturunannya ke tempat yang aman karena selama garis darah itu tidak hilang, suatu hari nanti Beast Monarch yang baru mungkin bisa terlahir kembali. Namun, Rakan juga tahu harapan itu sangat kecil. Beast Monarch tidak benar-benar berharap untuk melahirkan penerus yang sama kuat dengannya. Ia hanya ingin satu hal, yaitu garis keturunannya tidak terputus setelah dirinya dikalahkan. Mendengar itu, Sang Suho perlahan membuka rantai yang mengikat anjing kecil tersebut. Lalu ia mengangkatnya dengan sangat hati-hati. Makhluk kecil itu terlihat sangat lemah, bahkan napasnya terasa rapuh. Beru lalu berkata bahwa ia bisa merasakan sisa jiwa Beast Monarch di dalam tubuh anjing kecil itu. Namun energinya sudah sangat lemah. Jika dibiarkan, makhluk kecil itu mungkin tidak akan bertahan lama. Beru kemudian bertanya, apa yang akan Anda lakukan sekarang, Tuan Muda? Sang Suho terdiam. Ia mulai memikirkan sesuatu. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, Sang Suho dan Beru tiba-tiba merasakan aura besar dari belakang mereka. Aura itu tiba-tiba muncul secara mendadak. Beru langsung bersiaga. Aku kira semua orang sudah dikalahkan. Ternyata masih ada satu yang belum benar-benar tumbang. Sang Suho segera menggunakan skill miliknya dan menoleh ke arah sumber aura tersebut. Dan saat melihat sosok yang muncul di situ, ia benar-benar terkejut karena yang berdiri di hadapannya adalah monster hyena. Tubuhnya besar, auranya mengerikan, dan tatapannya dipenuhi kebencian. Monster itu berkata, Hyena Guild tidak berguna seperti yang kuduga. Manusia memang tidak bisa dipercaya. Namun di tengah ketegangan itu, Rakan tiba-tiba berkata, ternyata kau masih hidup. Sang Suho langsung menoleh. Kau mengenalinya? Rakan menjelaskan bahwa monster itulah yang dulu diberi tugas untuk melindungi keturunan Beast Monarch. Monster itu menatap Rakan. Sudah sangat lama tidak bertemu. Ternyata kau juga masih hidup. Rakan kemudian bertanya, apa yang selama ini kau lakukan? Kau tidak lupa tugasmu bukan? Kau seharusnya melindungi keturunan Beast Monarch. Namun sebelum monster itu menjawab, tatapannya langsung mengarah ke anjing kecil yang sedang berada di pangkuan Sang Suho. Dalam sekejap wajahnya berubah. Ia langsung melesat ke arah Sang Suho. Seorang manusia, berani-beraninya kau menyentuh sesuatu milikku. Sang Suho segera menghindar. Ia sadar bahwa kecepatan monster itu jauh melebihi perkiraannya. Karena itu, Sang Suho langsung meletakkan anjing kecil tersebut di tempat yang aman. Namun monster itu kembali menyerang. Kali ini kecepatannya lebih ganas. Sang Suho mencoba menahan serangan itu dengan kedua lengannya. Akan tetapi kekuatan monster itu jauh lebih berat. Benturannya membuat tubuh Sang Suho terpental jauh keluar dari ruangan. Beru langsung bergerak menghampiri Sang Suho yang memastikan keadaan tuannya. Sang Suho perlahan bangkit. Aku baik-baik saja. Namun ia juga mengakui bahwa serangan barusan benar-benar terasa sangat kuat, jauh lebih berat dibandingkan serangan-serangan yang pernah ia terima sebelumnya. Kepalanya terasa pusing, topeng di wajahnya pun mulai menghilang sedikit demi sedikit. Namun di saat yang sama, sistem menunjukkan peningkatan. Skill Resilient miliknya naik satu tingkat. Pertahanannya yang sebelumnya hanya meningkat 20% kini naik menjadi 80%. Beru yang melihat kondisi Sang Suho mulai memahami sesuatu. Ia berkata dengan serius, sekarang aku yakin energi menggangguku yang sejak awal kurasakan itu bukan energi biasa. Itu energi salah satu outer god, Itarim. Sang Suho terkejut, bagaimana bisa?
Beru menjelaskan. Aku benar-benar merasakan energi Itarim mengalir di dalam monster itu. Di sisi lain, di dalam ruangan, monster hyena itu mengambil anjing kecil tadi. Rakan yang melihatnya langsung marah. Apa kau sadar dengan apa yang kau lakukan kepada keturunan Monarch? Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Monster itu menjawab dengan penuh keyakinan. Keturunan Fangs memiliki satu prinsip, yang terkuat akan bertahan dan yang lemah hanya bisa bergantung kepada yang kuat. Artinya, sudah menjadi hukum alam. Yang lemah dimanfaatkan sebagai nutrisi agar yang kuat menjadi semakin kuat. Monster itu lalu melanjutkan dengan suara penuh keserakahan. Makhluk kecil ini memang lemah, tapi di dalam tubuhnya mengalir darah murni Monarch of Fangs, darah Beast Monarch. Itulah sumber yang paling berharga untuk meningkatkan kekuatanku. Kemudian monster itu membuka mulutnya lebar-lebar. Ia berkata bahwa selama ini ia secara teratur mengambil nutrisi dari darah keturunan Beast Monarch agar bisa menjadi semakin kuat. Kau Beast Monarch Rakan, kekalahanmu membuktikan bahwa kau lemah. Akulah yang akan menyandang gelar Beast Monarch berikutnya, bukan kau. Namun saat monster itu sibuk berbicara, Sang Suho diam-diam sudah menyiapkan sebuah rencana. Dengan ruler authority, ia mengendalikan pedang Rakan dari kejauhan. Pedang itu melesat dengan cepat. Monster hyena tak sempat untuk menghindarinya. Serangan itu langsung menaik tangannya, membuat genggamannya terlepas dari makhluk kecil tersebut. Sayangnya, tubuh monster itu memiliki regenerasi yang sangat cepat. Tangannya pulih hanya dalam beberapa detik. Namun tujuan Sang Suho bukan untuk melukainya. Tujuannya adalah menyelamatkan anjing kecil itu. Beru langsung menangkap makhluk kecil itu. Di saat yang sama, Sang Suho menarik kembali pedang Rakan dengan ruler authority. Ia menggenggam pedang itu erat-erat lalu berdiri di hadapan monster hyena tersebut. Sang Suho lalu berkata dengan tenang, "Waktunya tepat. Kau juga marah kan? Sepertinya kita merasakan hal yang sama. Mari kita lakukan sesuatu kepadanya." Aura Sang Suho mulai keluar dari tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, kekuatan Shadow dan Fangs berdiri di sisi yang sama. Sang Suho berkata, ini akan menjadi aliansi pertama antara Shadow Monarch dan Beast Monarch. Akhirnya aku menemukan jejak yang berhubungan dengan ayah dan ibuku. Monster hyena itu juga mengeluarkan aura mengerikan. Amarahnya terasa seperti hendak meledak. Ia menatap Sang Suho dengan penuh kebencian dan berkata, "Menjebalkan sekali, aku harus melawan serangga sepertimu. Akan kuhabisi kau secepat mungkin." Dan tepat setelah itu, sistem menampilkan sebuah misi baru. Sang Suho harus mengalahkan monster hyena tersebut yang bernama Brookie. Dan mulai saat itu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di sisi lain, Beru yang sedang menggenggam seekor anjing kecil terlihat sangat kebingungan. Ia hanya bisa menyaksikan pertarungan Sang Suho dari jauh. Bukan karena ia tidak ingin membantu, namun karena saat itu Sang Suho berdiri sendiri di hadapan musuh yang benar-benar berbahaya. Di satu sisi ada Sang Suho yang menggenggam pedang Rakan, dan di sisi lain ada Brookie, seekor monster hyena yang memiliki ambisi untuk menjadi Beast Monarch berikutnya. Setelah mengetahui nama monster itu, Sang Suho akhirnya memahami sesuatu. Jadi inilah alasan kenapa guild itu disebut guild hyena. Namun tetap saja ada satu hal yang membuatnya bingung. Bagaimana mungkin seekor monster bisa membentuk sebuah guild? Bagaimana mungkin monster seperti Brookie bisa menggerakkan manusia, menculik orang-orang, dan menjalankan tempat seperti ini? Sang Suho menduga semua ini pasti ada hubungannya dengan Itarim. Namun sebelum pertarungan benar-benar dimulai, beberapa anggota Hyena Guild yang sebelumnya sudah diikat oleh Sang Suho mulai sadar. Mereka menatap Brookie dengan panik, lalu meminta tuan mereka untuk melepaskan ikatan mereka agar mereka bisa membantu melawan Sang Suho. Mereka bahkan berkata bahwa Sang Suho bukan yang terbiasa. Mendengar itu, Sang Suho langsung bersiap. Ia tak boleh membiarkan mereka ikut campur. Akan tetapi, sesuatu jauh yang lebih mengerikan terjadi. Brookie tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan tanpa ragu, ia melahap para anggota guildnya sendiri. Sang Suho terkejut. Apa yang dilakukan Brookie benar-benar di luar dugaan.
kecurigaan. Broky lalu berkata, mereka terlalu berisik. Apa mereka pikir aku membutuhkan bantuan untuk mengalahkan serangga kecil sepertimu? Ucapan itu membuat Sang Suho tak bisa lagi menahan amarahnya. Ia langsung melesat ke arah Broky. Dengan pedang rakan di tangannya, Sang Suho melepaskan satu tebasan cepat, namun Broky menahannya dengan tangan kosong. Sang Suho mencoba menekan serangannya lebih dalam. Ia berusaha memberi luka kepada monster itu. Sang Suho lalu berkata, jadi hanya karena kau kuat, kau merasa berhak memangsa manusia? Broky tersenyum dan berkata, kehidupan yang lemah berada di tangan yang kuat. Setelah itu, Broky langsung menghempaskan Sang Suho. Tubuh Sang Suho terpental jauh, namun untungnya ia berhasil mengendalikan keseimbangan dan kembali mendarat dengan posisi siap siaga. Akan tetapi, Broky tidak memberinya waktu untuk bernapas. Dalam sekejap, monster itu sudah melesat ke arahnya. Sang Suho segera menghindar. Ia berhasil lolos dari serangan pertama, lalu membalas dengan satu tebasan kecil. Namun Broky kembali menyerang lagi, dan lagi. Serangan demi serangan memenuhi area pertempuran. Di tengah pertarungan itu, Broky tiba-tiba mengayunkan cakarnya dengan kekuatan besar. Serangan itu memiliki jangkauan yang sangat luas, seolah seluruh area di depan Broky akan tercabik dalam satu ayunan. Namun Broky segera menyadari sesuatu. Serangan itu tak mengenai Sang Suho karena Sang Suho sudah melesat ke udara. Dari atas, ia turun dengan kecepatan tinggi dan melepaskan satu tebasan kuat ke tubuh Broky. Tebasan itu sangat cepat dan untuk pertama kalinya luka mulai muncul di tubuh monster itu. Namun sayangnya, lukanya terlalu dangkal. Pedang itu belum mampu menembus tubuh Broky yang sangat keras. Melihat itu, Broky justru semakin bersemangat. Ia menatap pedang rakan dengan penuh hinaan. Jadi hanya sebatas ini kekuatanmu, Bismona, setelah kehilangan wujudnya. Namun tiba-tiba Sang Suho menggunakan ruler authority. Pedang rakan yang berada di tangannya langsung melesat dengan kendali penuh. Serangan itu datang begitu cepat dan kali ini pedang tersebut benar-benar berhasil menembus pertahanan Broky. Saat pedang itu tertancap di tubuhnya, Sang Suho berkata, ini belum berakhir. Dengan ruler authority, Sang Suho memutar pedang itu, membuatnya masuk lebih dalam ke tubuh Broky. Pada saat itulah jiwa rakan yang berada di dalam pedang mulai berkata, Broky, mengapa kau berubah menjadi seperti ini? Kau adalah orang yang dulu bersumpah setia kepada aku. Kenapa kau mengkhianati sumpahmu? Sesaat setelah mendengar suara itu, Broky melihat sosok rakan. Sosok tuan yang dulu pernah ia hormati. Namun sayangnya, bayangan itu perlahan mulai menghilang. Dan di saat yang sama, mata Broky memunculkan lambang yang aneh. Ia menggertakkan giginya lalu berteriak. Broky menggenggam pedang yang menusuk tubuhnya. Kemudian ia melemparkannya. Pedang rakan hancur berkeping-keping. Sang Suho terkejut melihat hal itu. Ia terlihat sangat khawatir. Namun karena kelengahannya, Broky langsung memanfaatkan celah itu. Satu pukulan keras menghantam tubuh Sang Suho. Broky tak memberi sedikit pun kesempatan. Sang Suho terpental dengan rasa sakit yang luar biasa, seolah seluruh tulangnya retak dalam satu serangan. Namun di tengah rasa sakit itu, Sang Suho kembali teringat kepada ayahnya, Sung Jinwoo. Ayahnya sedang melawan para Outer God, melawan musuh yang jauh lebih besar dari apapun yang sedang ia hadapi sekarang. Maka Sang Suho meyakinkan dirinya sendiri, rasa sakit ini belum ada apa-apanya. Ia lalu mengaktifkan Shadow Authority. Bayangan mulai menyelimuti lengannya, dan dalam sekejap, sebuah gantal terbentuk di tangannya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Sang Suho membalas serangan Broky menggunakan satu pukulan penuh tenaga. Namun yang mengejutkan, serangan itu tak memberikan dampak apapun. Broky tetap berdiri di tempatnya, tanpa bergeser, tanpa terluka, seolah pukulan Sang Suho hanyalah gangguan kecil. Setelah itu, keduanya mulai saling beradu pukulan dengan kecepatan tinggi. Sang Suho terus menyerang, Broky terus membalas. Setiap benturan membuat udara di sekitar mereka bergetar. Beru yang menyaksikan dari jauh semakin khawatir. Ia ingin membantu, namun ia tak bisa bergerak sembarangan karena di tangannya masih ada keturunan Beast Monarch yang harus dilindungi. Akan tetapi, sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Pedang rakan Sphinx yang sebelumnya dihancurkan oleh Broky mulai mengeluarkan aura merah pekat.
Jiwa Rakan yang mulai memudar terdengar berbicara. Apakah aku akan hancur karena serangan seperti itu? Apakah aku bahkan tidak mampu melindungi keturunanku dengan tanganku sendiri? Apakah aku akan menyerahkan semua beban ini kepada Sang Suho sendirian? Tidak, ini bukan gayaku. Aku masih ingin bertarung lagi, dan lagi. Beru yang mendengar suara itu seketika memahami apa yang terjadi. Ia menatap anjing kecil di tangannya, lalu berkata, "Aku mengerti." Beru kemudian melepaskan makhluk kecil itu dari genggamannya karena ia mulai merasakan sesuatu. Anjing kecil itu perlahan mengeluarkan energi yang sangat mirip dengan Beast Monarch. Dengan tubuh yang sangat masih lemah, makhluk kecil itu mencoba bangkit. Ia terus melihat Sang Suho yang terus bertarung. Walaupun serangannya belum mampu melukai Brookie secara fatal, Sang Suho tetap berdiri, tetap melawan, dan tetap berjuang. Itu membuat keturunan Beast Monarch mulai bergerak. Makhluk kecil itu bangkit. Aura murni mulai keluar dari tubuhnya. Aura dari garis keturunan Monarch of Fangs. Di saat yang sama, jiwa Rakan yang perlahan memudar akhirnya memahami apa yang harus ia lakukan. Jika ia tak bisa lagi bertarung dengan tubuhnya sendiri, maka ia akan memberikan seluruh sisa kekuatannya kepada keturunannya. Tanpa ragu, Rakan mengalirkan seluruh kekuatan yang tersisa ke tubuh makhluk kecil itu. Beru terkejut melihat kejadian itu. Aura dari pedang yang dihuni jiwa Rakan mengalir begitu deras menuju anjing kecil tersebut. Tubuh kecil itu perlahan diselimuti cahaya merah pekat yang sangat besar. Sementara itu, Sang Suho masih berusaha melawan Brookie. Namun kekuatan Brookie terlalu besar. Pada akhirnya, Sang Suho kembali terpental jauh. Tubuhnya sudah benar-benar kelelahan. Lukanya semakin banyak. Staminanya hampir habis. Namun meskipun begitu, ia tak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan napas yang berat, Sang Suho kembali bangkit. Ia mengepakkan lengannya, bersiap menerima serangan berikutnya. Untuk sesaat ia mulai berpikir. Ia kira dirinya sudah berkembang. Namun di hadapan Brookie, ia kembali sadar dirinya masih lemah, masih jauh dari kata cukup, masih belum mampu berdiri sejajar dengan para monster yang benar-benar kuat. Di dalam hatinya, Sang Suho mulai bertanya, apakah aku akan berakhir di sini? Brookie melangkah perlahan ke arahnya. Auranya semakin buas. Ia berkata, hebat juga. Serangga sepertimu bisa bertahan selama ini, tapi ini akhir bagimu. Brookie lalu mengayunkan cakarnya ke arah Sang Suho. Saat itu, Sang Suho sudah hampir tak memiliki tenaga untuk menghindar. Ia hanya bisa menatap serangan itu. Namun tiba-tiba sesuatu melesat dengan kecepatan luar biasa. Dan tepat di depan Sang Suho, serangan Brookie berhasil dihentikan. Sang Suho terkejut. Ia tak tahu apa yang baru saja menyelamatkannya. Brookie pun ikut terkejut. Di lengannya terlihat bekas gigitan yang sangat jelas. Dan saat Sang Suho melihat ke depan, ia akhirnya menyadari sesuatu. Yang berdiri di hadapannya bukan lagi anjing kecil yang lemah, melainkan seekor serigala besar. Serigala itu berdiri gagah di depan Sang Suho. Matanya menatap tajam ke arah Brookie, seolah ia datang bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melawan. Sistem kemudian menampilkan sebuah notifikasi di hadapan Sang Suho. Keturunan Beast Monarch telah mengakui semangat juang Sang Suho. Apakah Anda ingin menerima sebagai rekan? Sang Suho terkejut. Ia menatap serigala besar itu dengan rasa tidak percaya. Keturunan Fangs, jadi makhluk kecil itu bukan anjing, melainkan seekor serigala. Dan sekarang, makhluk yang sebelumnya hampir mati itu telah berevolusi. Ia bukan lagi makhluk lemah yang harus dilindungi. Ia kini berdiri di depan Sang Suho sebagai rekan baru, sebagai penerus garis darah Beast Monarch, dan sebagai kekuatan baru yang akan mengubah arah pertarungan. Sistem akhirnya menampilkan informasi terbaru. Serigala besar yang berdiri di hadapan Sang Suho itu bernama Successor. Ia berdiri dengan sangat waspada. Tubuhnya menutupi Sang Suho, seolah ia benar-benar ingin melindunginya dari Brookie. Sang Suho sendiri masih sedikit terkejut karena ternyata makhluk yang awalnya ia kira hanya seekor anjing kecil kini bisa menjadi rekannya. Namun di sisi lain, Brookie langsung menyadari perubahan itu. Ia menatap serigala tersebut dengan mata yang tajam dan berkata,
Kau adalah pewaris Bismonarch Rakat. Rupanya kau sudah menyerap kekuatan dari taring Rakat yang bersemayam di dalam pedang itu. Mendengar itu, Sang Suho langsung terdiam. Jadi benar, taring Rakan yang sebelumnya berada di dalam pedang itu telah mengorbankan dirinya, bukan untuk menyerang Brockie, bukan untuk menyelamatkan Sang Suho, tapi untuk menyelamatkan keturunannya sendiri. Saat menatap serigala besar di hadapannya, Sang Suho akhirnya menyadari sesuatu. Dari awal, tujuannya memang ingin bekerja sama dengan Bismonarch, dan sekarang kesempatan itu benar-benar ada di hadapannya. Maka tanpa ragu, Sang Suho menerima tawaran dari sistem. Ia menerima suksesor offense sebagai rekannya. Namun tepat setelah ia menerimanya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pikiran Sang Suho dan suksesor mulai terhubung. Ingatan suksesor perlahan mengalir masuk ke dalam kepala Sang Suho. Dan di dalam ingatan itu, Sang Suho melihat masa lalu yang tak pernah ia ketahui. Saat itu, Brockie dan suksesor masih duduk bersama. Brockie terlihat jauh berbeda dari sekarang. Ia tidak buas, tidak dipenuhi kebencian. Ia bahkan mengelus suksesor dengan sangat lembut. Brockie berkata bahwa Tuan Rakan telah dikalahkan oleh Shadow Monarch dan suksesor adalah keturunan sekaligus pewaris darah Rakan. Di dunia mereka, yang terkuatlah yang akan bertahan. Karena pasukan mereka telah kalah, maka garis darah Bismonarch harus tetap hidup. Suksesor harus menjadi lebih kuat agar suatu hari nanti kekuatan bangsa mereka bisa kembali. Pada masa itu, Brockie tampak seperti penjaga yang setia. Ia benar-benar menjaga pewaris Bismonarch dengan penuh perhatian. Namun waktu terus berjalan dan semuanya mulai berubah ketika sekelompok manusia misterius datang. Mereka memiliki tanda aneh. Aura mereka berbeda dari manusia biasa dan mereka berhasil mengalahkan Brockie. Saat itu, Brockie yang sudah tak berdaya hanya bisa meminta agar mereka segera menghabisinya. Namun salah satu dari manusia itu justru berkata bahwa monster ini mungkin masih bisa berguna. Di sana ada juga seorang bayi yang berada di pangkuan salah satu dari mereka. Bayi itu berkata bahwa itu seharusnya sudah cukup. Kemudian salah satu dari manusia misterius itu mendekati Brockie yang membawa sebuah batu berwarna emas yang menyala terang. Lalu batu itu ditanamkan ke dalam tubuh Brockie. Brockie tak mampu untuk melawan. Suksesor juga tak bisa melakukan apa-apa. Kekuatannya saat itu masih terlalu lemah. Ia hanya bisa menyaksikan semuanya sambil menangis. Setelah batu itu tertanam, manusia misterius itu berkata, "Heina Brockie, mulai sekarang misimu adalah membawa manusia kepada kami. Batu yang kutanamkan padamu akan menambah kekuatanmu. Tapi di saat yang sama, batu itu juga akan menahanmu. Tergantung bagaimana kau menggunakannya. Suatu hari nanti, batu itu mungkin akan melawan kehendakmu sendiri." Setelah itu, Brockie berubah. Ia bukan lagi penjaga yang lembut. Ia berubah menjadi hyena buas yang dipenuhi ambisi, keserakahan, dan kekuatan yang tak lagi sepenuhnya dimiliki. Adegan pun kembali ke masa kini. Sang Suho akhirnya sadar. Ingatan barusan adalah ingatan milik suksesor, dan manusia misterius yang menanamkan batu emas itu kemungkinan besar memiliki hubungan dengan Itaring. Itulah kenapa Brockie berubah menjadi monster seperti sekarang. Dan di saat itu, Sang Suho memahami sesuatu yang lebih dalam. Suksesor berdiri di hadapan Brockie bukan untuk membalas dendam. Ia ingin menyadarkan Brockie. Ia ingin mengembalikan penjaga yang dulu pernah melindunginya. Namun jika manusia misterius itu benar-benar berhubungan dengan Itaring, maka Brockie adalah petunjuk yang sangat penting. Sang Suho harus mengalahkannya di sini. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, masalahnya tidak sesederhana itu. Sang Suho tahu kekuatannya belum cukup. Dengan kondisi sekarang, ia masih belum mampu mengalahkan Brockie sendirian. Namun tepat di saat itu, sistem kembali menampilkan notifikasi karena Sang Suho berhasil menjalin ikatan dengan salah satu dari 8 monarch. Sebuah skill baru mulai terbentuk. Skill tersebut bernama Bond. Tiba-tiba kekuatan besar meledak dari tubuh Sang Suho dan suksesor. Energi yang keluar begitu besar sampai udara di sekitar mereka bergetar. Ledakan dahsyat terjadi tepat di hadapan Brockie. Beru yang menyaksikan semua itu bahkan dibuat bingung.
Karena perubahan Sang Suho kali ini berbeda. Melihat proses itu, Broky tak tinggal diam. Ia langsung melesat ke arah Sang Suho. "Aku tak peduli apapun. Aku tidak akan membiarkannya terjadi." Broky mengayunkan pukulan kuat dengan menghentikan proses penggabungan tersebut. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Pukulan Broky berhenti begitu saja, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dalam sekejap tubuh Broky terpental jauh. Ia terlempar hanya karena mencoba menyerang proses penyatuan Sang Suho dan sukesor. Lalu sistem menampilkan informasi baru. Bone skill berhasil diciptakan. Broky yang terlempar perlahan bangkit, namun sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, sebuah tangan tiba-tiba menyentuh tubuhnya. Broky langsung terkejut karena tangan itu adalah tangan Sang Suho. Namun Sang Suho yang berdiri di hadapannya bukan lagi Sang Suho yang sama. Tubuhnya berubah drastis, rambutnya memutih, aura keemasan menyelimuti tubuhnya, dan tatapannya menjadi jauh lebih tajam, seperti seekor bis yang sedang mengunci mangsanya. Sang Suho melihat informasi yang muncul dari sistem. Selama skill bone aktif, satu mana akan dikonsumsi setiap detik, dan semua indranya akan berubah seperti seekor bis. Broky kembali menyerang. Ia bertanya-tanya apakah Sang Suho telah menyerap kekuatan sukesor. Namun sayangnya serangannya sama sekali tak mampu menyentuh Sang Suho. Sang Suho bergerak dengan sangat ringan. Tubuhnya terasa jauh lebih cepat, indranya menjadi semakin tajam. Setiap gerakan Broky dapat ia baca dengan jelas. Serangan yang sebelumnya sulit dihindari, kini terlihat seperti gerakan yang lebih lambat. Semuanya ia lewati dengan tenang, hingga akhirnya Sang Suho menemukan sebuah celah. Dalam satu gerakan cepat, ia melepaskan tendangan keras ke arah Broky. Serangan itu menghantam tubuh Broky dengan sangat kuat. Broky terpental dan mulai terlihat bingung. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Sang Suho. Apakah ini benar-benar orang yang sama dengan yang ia lawan sebelumnya? Namun Broky kembali menguatkan tekadnya, karena baginya jika ia kalah di sini, semuanya akan hilang. Semua kekuatan yang ia kumpulkan, semua ambisi yang ia bangun, semua rencana untuk menjadi Beast Monarch berikutnya, ia harus memulainya dari awal lagi. Dan itu tak bisa ia terima. Broky pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia melepaskan satu pukulan besar ke arah Sang Suho. Namun kali ini, Sang Suho tak menghindari serangan tersebut. Ia menahan pukulan Broky dengan kedua lengannya. Benturannya begitu kuat. Namun Sang Suho tetap berdiri. Beru yang melihat hal itu langsung menyadari bahwa kekuatan Sang Suho telah meningkat dengan sangat pesat. Akan tetapi, pertarungan belum selesai. Broky kembali menyerang dengan tinjunya. Ia berteriak bahwa manusia tak akan pernah bisa menang melawannya. Ia bahkan berkata bahwa Sang Suho seharusnya menyesal karena dilahirkan sebagai manusia. Namun Sang Suho tak menjawab. Ia hanya mengepalkan lengannya, lalu melepaskan satu pukulan balasan. Pukulan mereka bertemu di udara dan tumannya terdengar sangat keras. Area di sekitar mereka bergetar hebat. Sang Suho kini berada di atas Broky. Lengan Broky hancur karena benturan tersebut. Broky langsung melompat mundur dan menjaga jarak. Ia mulai sadar bahwa keadaan telah berubah. Di saat yang sama, sistem menampilkan informasi baru di hadapan Sang Suho. Sebuah skill material art baru telah terbuka. Dengan skill ini, Sang Suho mendapatkan tambahan damage sebesar 33% saat menyerang dengan tangan kosong. Beru lalu menatap Broky dengan penuh amarah. Ia memperingatkan monster Heina itu karena telah menghina Sang Suho. Menurut Beru, tak ada spesies yang lebih unggul dari Shadow Monarch, karena Shadow Monarch adalah puncak dari segalanya. Mendengar itu, Broky tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dari dalam tubuhnya. Ia mulai menyadari siapa musuh yang sebenarnya ia hadapi. Orang di hadapannya bukan manusia biasa. Dia adalah, namun belum sempat Broky menyelesaikan kalimatnya, Sang Suho sudah berada di udara. Tubuhnya melayang tinggi, kakinya siap menghantam, dan dalam satu tendangan kuat, Sang Suho menghajar Broky dari atas. Tubuh Broky langsung tertanam ke tanah. Serangan itu begitu dahsyat sampai tanah di sekitarnya ikut hancur. Suara dan tuman keras hingga keluar dari area pertempuran. Dan akhirnya Broky berhasil dikalahkan. Setelah itu, Sang Suho kembali ke wujud aslinya.
Penggabungan antara dirinya dan suksesor telah berakhir. Tubuh mereka kembali terpisah. Namun di sisi lain, Broky masih memiliki sedikit kesadaran. Meski tubuhnya sudah hancur, ia masih terus membicarakan kekuatan. Pikirannya masih dipengaruhi oleh batu misterius yang dulu ditanamkan ke dalam tubuhnya. Suksesor yang melihat itu perlahan mendekatinya. Ia tak menyerang, tak menunjukkan kebencian. Dan di akhir hidupnya, batu yang tertanam di dalam tubuh Broky akhirnya hancur. Saat batu itu pecah, kesadaran Broky perlahan kembali. Ia mulai mengingat alasan sebenarnya kenapa ia ingin menjadi kuat. Ternyata sejak awal Broky memiliki ambisi untuk menjadi lebih kuat bukan semata-mata karena keserakahan. Ia ingin menjadi kuat karena ia gagal melindungi tuannya, yaitu Raka. Di masa lalu, Broky marah pada dirinya sendiri karena tak mampu membantu tuannya dalam pertempuran besar. Ia merasa lemah, ia merasa tak berguna. Dan karena rasa bersalah itulah, ia terus mengejar kekuatan. Namun sayangnya, semuanya sudah terlambat. Kekuatan yang ia cari justru membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Sistem lalu menampilkan informasi terakhir. Heina Broky telah berhasil dikalahkan dan level Sang Suho naik 2 tingkat. Namun kemenangan ini bukan hanya tentang naik level, bukan hanya tentang mengalahkan monster kuat, melainkan tentang satu kebenaran baru. Jejak Itarim benar-benar mulai terlihat. Dan jika batu itu hanyalah awal dari rencana mereka, maka Sang Suho baru saja menyentuh pintu menuju musuh yang jauh lebih besar. Setelah Sang Suho dan suksesor berhasil mengalahkan Broky, Beru segera menghampiri mereka. Ia memberi selamat atas kemenangan yang baru saja mereka raih. Namun di balik kemenangan itu, masih ada sesuatu yang mengganggu pikiran Sang Suho. Ia menatap Beru lalu bertanya tentang energi Itarim yang sebelumnya Beru rasakan dari dalam tubuh Broky. Sang Suho juga menceritakan kilasan ingatan suksesor yang sempat masuk ke dalam pikirannya. Di dalam ingatan itu, ia melihat beberapa hunter misterius menanamkan sebuah batu ke tubuh Broky. Dan pertanyaannya sekarang adalah siapa mereka sebenarnya? Apakah para hunter itu dikirim oleh Itarim? Atau mereka hanya manusia yang sudah dikendalikan oleh Itarim? Dan kenapa mereka menyerang Broky? Beru lalu bertanya dengan hati-hati. Mungkin mereka bukan Itarim secara langsung, Tuan Muda. Karena Outer God tak bisa bergerak sembarangan di dunia ini. Mereka membutuhkan apostel untuk mengacaukan kausalitas mereka. Namun apa yang dilakukan para hunter itu jelas berkaitan dengan penyerangan bumi. Mendengar itu, Sang Suho langsung menyadari sesuatu. Jika apostel Itarim masih bergerak di bumi, maka jejak mereka belum berakhir di sini. Informasi ini terlalu penting untuk dilewatkan. Sang Suho tak ingin kehilangan petunjuk tentang Itarim hanya sampai pada Broky. Beru kemudian berkata bahwa masih ada cara untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Sang Suho langsung bertanya, bagaimana caranya? Beru menjawab, jika aku memakan tubuh Broky, aku bisa mengetahui semua ingatan yang pernah ia lalui. Selain itu, aku juga bisa memulihkan tubuhku dengan mengonsumsinya. Sang Suho terdiam. Dia teringat bahwa Beru pernah mengatakan hal itu sebelumnya. Namun kali ini situasinya berbeda karena Broky adalah sosok yang selama ini menjaga suksesor. Meski akhirnya Broky berubah karena batu misterius itu, tetap saja ia pernah menjadi pelindung garis darah Bismona. Karena itu, Sang Suho merasa tak enak pada suksesor jika membiarkan Beru memakan tubuh Broky begitu saja. Sang Suho lalu menghampiri suksesor. Serigala itu terlihat murung setelah kehilangan Broky. Sang Suho berusaha menghiburnya, lalu berkata dengan suara lembut, ikutlah denganku, ada sebuah tempat yang ingin kutunjukkan kepadamu. Suksesor hanya terdiam sejenak, namun perlahan ia mendekati Sang Suho, seolah ia menerima tawaran itu. Setelah itu, Sang Suho mengeluarkan sebuah kunci. Ia membuka portal menuju tempat lain. Sebelum masuk, Sang Suho menoleh kepada Beru dan berkata, Beru, lakukanlah yang terbaik. Setelah itu, Sang Suho dan suksesor masuk ke dalam portal tersebut. Mereka tiba di dalam Shadow Dungeon. Beru yang ikut bersama mereka sedikit bingung. Ia bertanya, mengapa Sang Suho justru masuk ke Shadow Dungeon setelah pertarungan panjang seperti itu? Bukankah seharusnya ia pulang untuk beristirahat? Namun Sang Suho menjawab bahwa ia ingin mencari tempat tinggal untuk suksesor.
Beru tampak sedikit terkejut mendengar jawaban itu. Sang Suho lalu menjelaskan bahwa sekarang ia sudah terhubung dengan susesor. Karena itu, ia merasa harus membawanya ke tempat yang aman. Jika tidak, susesor bisa kembali berada dalam bahaya. Apalagi sekarang, makhluk itu tak lagi memiliki siapapun untuk melindunginya. Sesaat setelah itu, sistem menampilkan notifikasi baru. Susesor meminta sebuah nama kepada Sang Suho. Sang Suho langsung terkejut. Ia terdiam sejenak, mencoba memikirkan nama yang cocok. Namun saat melihat bulu susesor yang berwarna abu-abu, ia pun berkata, "Grey, mulai sekarang namamu Grey." Beru yang mendengar itu langsung berkomentar, "Selera penamaan Anda benar-benar mirip dengan ayah Anda." Namun susesor terlihat sangat senang. Kini ia memiliki nama, yaitu Grey. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan di dalam Shadow Dungeon. Sang Suho mencari tempat yang benar-benar cocok untuk Grey, dan setelah menemukannya, ia mengubah area itu menjadi wilayah Fangs, wilayah para taring. Sang Suho lalu menatap Grey dan berkata, "Gunakan tempat ini dengan baik." Sistem pun menampilkan informasi bahwa Grey kini telah menjadi penguasa wilayah tersebut. Namun kemudian, Sang Suho baru menyadari sesuatu. Grey belum makan apapun. Ia lalu bertanya kepada Beru, "Beru, apa yang dimakan Grey?" Beru menjawab bahwa karena Grey berasal dari bangsa Fangs, kemungkinan besar ia memakan makhluk hidup atau monster. Mendengar itu, Sang Suho langsung terlihat lega. Karena di sekitar area tersebut masih ada beberapa monster yang belum ia kalahkan. Grey pun langsung mencium aroma monster-monster itu. Dalam sekejap, ia menerjang ke arah mereka, lalu memangsa para goblin yang berada di sekitar wilayah tersebut. Sang Suho duduk di sebuah dahan pohon sambil menyaksikan Grey yang sedang berburu. Namun karena hal itu, sistem kembali menampilkan notifikasi. Sang Suho mendapatkan gelar baru, yaitu Wolf Slaughter. Gelar ini membuat status Sang Suho meningkat sebesar 40% saat melawan monster bertipe beast. Sang Suho sedikit mengeluh karena menurutnya gelar itu tak terlalu berguna untuk saat ini. Beru hanya berkata agar Sang Suho tak terlalu memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Namun perhatian Sang Suho kemudian tertuju pada quest sebelumnya. Quest yang menampilkan informasi tentang 1 dari 8 monark yang berhasil menjadi sekutunya. Sang Suho mulai memahami bahwa sistem miliknya memang berbeda. Beru lalu menjelaskan bahwa sistem milik Sang Suho tak sama dengan sistem milik Tuan Besar, yaitu Sung Jinwoo. Sistem yang digunakan Sang Suho telah diubah sepenuhnya. Semua niat jahat yang dulu tertanam di dalam sistem sudah disingkirkan. Sang Suho pun bertanya, "Niat jahat?" Beru mulai menjelaskan, "Dulu, sistem milik Sung Jinwoo dibuat untuk memaksa tubuhnya berkembang dengan cara tertentu. Sistem itu diciptakan oleh sosok yang dikenal sebagai arsitek. Tujuannya adalah menjadikan Sung Jinwoo sebagai wadah bagi Shadow Monarch. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, tubuh Sung Jinwoo seharusnya hancur setelah kekuatannya mencapai batas yang ditentukan sistem. Namun Sung Jinwoo menolak takdir itu. Ia melawan sang arsitek, dan pada akhirnya ia tak menjadi wadah Shadow Monarch, ia menjadi Shadow Monarch itu sendiri. Sejak saat itu, Sung Jinwoo berdiri sebagai sosok terkuat tanpa perlu lagi bergantung pada sistem atau naik level. Sang Suho mendengarkan semua itu dengan serius. Ia lalu bertanya, "Jadi sistem kali ini juga bertujuan menjadikanku sebagai seorang Shadow Monarch?" Beru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya ada satu Shadow Monarch di dunia ini. Itu berarti Anda tak bisa menjadi Shadow Monarch yang sama seperti Tuan Besar. Akan tetapi, sistem ini akan memandu Anda untuk terus maju dan menemukan kekuatan sejati Anda sendiri." Mendengar itu, Sang Suho membuka status miliknya. Ia melihat data yang ditampilkan oleh sistem, dan di sana ia menyadari sesuatu. Bagian kelas miliknya masih kosong. Artinya, Sang Suho belum memiliki bentuk kekuatan yang benar-benar cocok dengannya. Sejak pertama kali melawan monster Mistborn, statusnya memang sudah meningkat. Skillnya juga bertambah, kekuatannya mulai berkembang. Namun Sang Suho tahu itu masih belum cukup. Jika pertarungan melawan Brocki tak dibantu oleh Grey, mungkin hidupnya benar-benar berakhir di sana. Namun Sang Suho tak ingin tenggelam dalam rasa takut itu.
Ia perlahan bangkit dari tempat duduknya lalu berkata, "Jika quest ini memang ingin membuatku menjadi lebih kuat, aku akan mengikuti arahannya. Setelah menjadi lebih kuat, mungkin aku bisa bertemu lagi dengan ayah dan ibuku." Setelah itu, Sang Soh kembali bertanya kepada Beru tentang jejak Itarim di dalam ingatan Broky, karena sebelumnya Beru sudah menyerap sebagian tubuh Broky. Beru pun menjelaskan bahwa ia tak menemukan tanda-tanda langsung dari apostel Itarim yang mengubah Broky. Namun ada satu ingatan yang penting, ingatan tentang manusia yang mendekati Broky, manusia yang menciptakan Hena Guild untuk Broky, dan manusia yang mengirim para tawanan itu kepadanya. Sang Soh langsung terkejut. "Apa? Sebuah guild lain?" Beru menjawab, "Benar Tuan Muda, nama guild itu adalah Grim Reaper. Jika kita mencari tahu informasi tentang guild tersebut, mungkin kita bisa melangkah lebih dekat untuk menemukan jejak Itarim." Sementara itu, di sebuah ruangan milik guild tersebut, sebuah ponsel tiba-tiba berdering. Seorang pria misterius mengangkat panggilan itu. Namanya adalah Lee Ming-sung. Di balik panggilan tersebut terdengar suara seseorang bernama Taegyu. Lee Ming-sung berkata dengan santai, "Ada apa? Bukankah kau sedang pergi ke Asia Tenggara untuk membantu raid?" Namun Taegyu menjawab dengan nada tajam, "Itu tidak penting. Apa kau lihat berita hari ini? Kau menjadi tersangka di balik insiden Heina Guild." Lee Min-sung hanya tersenyum sinis. "Bukankah Heina memang biasanya ada di kebun binatang?" Taegyu langsung marah. "Jangan mengalihkan topik, Lee Min-sung. Aku sudah tahu kau bekerja sama dengan Heina Guild. Asosiasi Hunter juga akan segera mengetahui hal itu." Namun Lee Ming-sung masih tetap terlihat tenang. "Cara bicaramu tak menyenangkan. Memangnya kenapa kalau mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan? Begitu aku menggerakkan pengacaraku, mereka takkan bisa menyentuhku. Bahkan asosiasi Hunter sekalipun." Taegyu memperingatkannya, "Jangan terlalu percaya diri. Hukum memang kuat, tapi ketua asosiasi Hunter bukan orang yang mudah dihadapi. Selesaikan semuanya dengan baik sebelum aku kembali." Setelah mengatakan itu, Taegyu langsung mematikan ponselnya. Lee Min-sung terlihat sangat kesal. Ia merasa direndahkan. Baginya, Taegyu dulunya hanyalah seorang pribadi. Namun sekarang, setelah Taegyu menjadi Hunter peringkat S, sikapnya berubah menjadi arogan. Lee Ming-sung menghantam meja di depannya hingga hancur. Lalu ia berdiri dengan penuh amarah dan berkata, "Orang yang mengalahkan Broky dan menghancurkan Heina Guild masih belum ada informasi jelas tentang siapa dia. Mereka hanya bilang sosok itu adalah hunter muda biasa. Ini bukan waktunya untuk terus mencari informasi pribadi yang tidak pasti. Aku harus menggunakannya." Kemudian Lee Ming-sung mengeluarkan sebuah bola misterius. Bola itu disebut Stardust, stimulan Hunter Awakening.